Kerusuhan Mei 1998 sebuah tragedi yang hingga kini masih menjadi luka dalam bagi sejarah bangsa Indonesia. Sebuah masa ketika amarah rakyat tumpah ruah ke jalanan. Sebuah masa ketika tangisan, jeritan, dan darah bercampur menjadi saksi runtuhnya sebuah rezim yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Inilah sejarah lengkap tentang Kerusuhan Mei 1998 yang menyebar ke Poso hingga Sampit. Pada pertengahan 1997, Asia Tenggara diguncang krisis moneter. Mata uang Baht Thailand jatuh, merembet ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Nilai rupiah anjlok drastis dari Rp2.300 per dolar AS di pertengahan 1997 menjadi lebih dari Rp15.000 pada Januari 1998. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Beras, minyak goreng, hingga mie instan menjadi barang mahal. PHK massal terjadi di berbagai perusahaan. Jutaan rakyat kehilangan pekerjaan. Krisis ini memukul keras kepada rakyat kecil, sementara para elite politik dan kroni Orde Baru dianggap tetap kaya dan berkuasa. Di pasar-pasar rakyat, ibu-ibu menangis karena harga beras tak terbeli. Di pabrik-pabrik, buruh berbaris keluar, membawa kardus berisi barang pribadi karena pemecatan massal tak bisa dihindari. Sementara itu, di gedung-gedung mewah, para konglomerat dan pejabat tetap berpesta pora. Ketidakadilan ini menjadi bara yang siap meledak kapan saja. Sejak awal 1998, mahasiswa di berbagai kota mulai turun ke jalan. Mereka menuntut untuk menurunkan harga dan menghapus KKN korupsi kolusi nepotisme dan akhirnya turunkan Soeharto. Kampus-kampus menjadi pusat perlawanan, UI Trisakti, Atmajaya, UGM, ITB, dan banyak lainnya. Slogan reformasi bergema di seluruh Indonesia. Suara mahasiswa semakin keras semakin lantang. Mereka menentang tirani Orde Baru. Di jalanan, spanduk bertuliskan turunkan harga, turunkan Soeharto. Berkibar di udara panas Jakarta. Namun, di balik semangat perjuangan itu, aparat keamanan sudah menyiapkan peluru. Pada tanggal 12 Mei 1998 menjadi titik balik. Ribuan mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta melakukan demonstrasi damai. Mereka menuntut perubahan, namun berakhir bentrok dengan aparat. Saat sore menjelang malam, tembakan dilepaskan. 4 mahasiswa gugur tertembak bernama Lang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sia. Mereka dikenal sebagai pahlawan reformasi. 4 anak muda itu tidak pernah pulang ke rumah. Lang, Heri, Hafidin, dan Hendriawan. Darah mereka tumpah di aspal kampus. Sejak hari itu, Jakarta bergetar. Sejak hari itu, kemarahan rakyat benar-benar meledak. Kabar penembakan mahasiswa menyebar cepat. Amarah rakyat meluap, terutama di Jakarta. Kerusuhan besar-besaran terjadi. Pertokoan dijarah, kendaraan dibakar, pusat perbelanjaan hangus terbakar. Ratusan orang tewas, sebagian besar terjebak dalam kebakaran gedung. Banyak korban diperkirakan lebih dari 1.000 jiwa, meski angka resmi sering diperdebatkan. Api menyala di mana-mana, gedung-gedung tinggi berubah jadi bara. Asap hitam membumbung menutupi langit Jakarta. Di jalanan, teriakan bercampur tangisan, suara kaca pecah, dan dentuman bom Molotov. Indonesia seperti medan perang. Dalam kerusuhan, banyak korban berasal dari etnis Tionghoa. Toko-toko milik warga keturunan jadi sasaran utama penjarahan. Terjadi juga isu sensitif, kasus pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa. Laporan dari berbagai LSM menyebutkan ratusan wanita mengalami kekerasan seksual, namun hingga kini kebenaran detailnya masih diperdebatkan. Isu ini menjadi luka mendalam bagi masyarakat Tionghoa Indonesia. Di tengah kobaran api dan jeritan massa, ada jeritan lain yang lebih sunyi. Jeritan perempuan-perempuan yang tubuhnya dinodai. Mereka dipaksa diam, dipaksa menanggung trauma seumur hidup. Luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Demonstrasi terus meluas, terutama di Jakarta. Pada 18 Mei, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR atau MPR. Soeharto yang sudah 32 tahun berkuasa kehilangan dukungan, bahkan dari kalangan militer dan partai politiknya sendiri. 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, Soeharto akhirnya menyatakan mundur. Dan Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden RI ketiga. Di sebuah ruangan di Istana Merdeka, seorang pria berusia 77 tahun duduk terpaku. Ia membaca pernyataan singkat, suaranya lirih dengan ini, "Saya menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia." Soeharto turun tahta. Dan sejarah Indonesia berubah selamanya.
dan total korban jiwa lebih dari 1.000 orang meninggal, ribuan luka-luka. Ribuan toko dan gedung hancur. Trauma berkepanjangan terutama bagi etnis Tionghoa. Hingga kini, banyak pertanyaan belum terjawab. Siapa dalang di balik kerusuhan ini? Apakah ada rekayasa politik di balik tragedi ini? Mengapa aparat begitu lambat bertindak? Kerusuhan Mei 1998 bukan sekadar kerusuhan biasa. Ini adalah puncak amarah rakyat sekaligus konspirasi yang penuh misteri. Banyak yang percaya ada pihak-pihak yang sengaja meniupkan api untuk menumbangkan rezim sekaligus meraup keuntungan dari kekacauan. Kebenaran masih belum terungkap hingga kini. Kerusuhan Mei 1998 adalah luka sejarah. Luka yang mengingatkan kita betapa rapuhnya bangsa ketika keadilan hilang, ketika kesenjangan dibiarkan menganga. Lebih dari 2 dekade telah berlalu, namun bayang-bayang tragedi itu masih ada. Bagi keluarga korban, bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, bagi mahasiswa yang kehilangan sahabatnya. Mei 1998 bukan sekadar cerita sejarah. Ini adalah trauma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kita tidak boleh lupa. Kita tidak boleh membiarkan tragedi itu terulang kembali. Setelah Mei 1998 mengguncang Jakarta dan menjatuhkan Orde Baru, bara konflik belum padam. Di sebuah kota kecil di Sulawesi Tengah, bara itu justru menjelma jadi api besar yang membakar persaudaraan, merenggut ribuan nyawa, dan meninggalkan trauma mendalam. Kota itu bernama Poso. Dan inilah kisah kelam kerusuhan Poso. Poso adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah dengan penduduk yang terdiri dari 2 kelompok besar Muslim dan Kristen. Sejak lama, kedua kelompok hidup berdampingan meski ada gesekan sosial, politik, dan ekonomi. Krisis ekonomi 1997 dan jatuhnya Soeharto 1998 memperparah ketegangan. Perebutan jabatan bupati serta politik lokal ikut memperuncing perbedaan. Di tanah Poso, 2 komunitas besar hidup berdampingan. Namun, krisis nasional memperburuk hubungan yang rapuh itu. Politik lokal menjadi pemicu, ekonomi yang terpuruk jadi bahan bakar, dan isu agama menjadi korek api yang menyalakan ledakan besar. Pada 1998, bentrokan pecah di kota Poso. Bermula dari perkelahian antar pemuda di pasar, lalu melebar jadi konflik antaragama. Rumah-rumah dibakar, warga saling menyerang dengan parang, panah, hingga bom rakitan. Ratusan rumah hancur, puluhan orang tewas. Kala itu polisi tidak mampu mengendalikan situasi. Api menyala di kampung-kampung. Warga yang dulu bertetangga, kini saling membidik dengan panah beracun. Tangisan anak-anak bercampur dengan teriakan perang. Poso mulai terbakar. Konflik mereda sebentar, tapi pecah lagi lebih besar pada April tahun 2000. Bentrokan terjadi di desa-desa sekitar Poso, Kayamanya, Sintuwulemba, dan lainnya. Senjata semakin brutal, senapan rakitan, molotov, dan pembantaian massal. Korban tewas semakin banyak, ratusan orang terbunuh hanya dalam beberapa hari. Desa-desa terbagi kampung Muslim dan kampung Kristen saling menyerang. Tak ada lagi batas antara perang dan kehidupan sehari-hari. Rumah ibadah terbakar. Jalanan penuh bangkai kendaraan. Dan sungai-sungai di Poso mengalirkan jasad-jasad yang hanyut tanpa nama. Gelombang ketiga lebih sadis lagi. Terjadi penyerangan massal ke desa-desa, termasuk pembantaian sipil. Salah satu peristiwa paling mengerikan adalah memisahkan kepala santri dari tubuhnya di pesantren Wali Songo pada 28 Mei tahun 2000. Puluhan anak muda tak berdosa dibantai dengan kejam. Foto-foto dan cerita ini menyebar luas, membuat konflik semakin membara. Kala itu, di sebuah pesantren kecil, para santri sedang belajar mengaji. Tiba-tiba, suara letusan senjata dan teriakan massa mengepung. Malam itu, puluhan anak muda tak pernah kembali. Kepala mereka bergelimpangan, jadi pesan berdarah dalam perang yang sudah kehilangan akal sehat. Puncaknya, pada tahun 1998 hingga 2001, lebih dari 1.000 orang tewas. Ratusan rumah ibadah hancur. Puluhan ribu warga mengungsi, hidup di tenda-tenda. Poso berubah jadi kota mati, penuh posko keamanan dan kamp pengungsi. Di tanah yang dulu penuh sawah hijau dan sungai jernih, kini hanya tersisa puing-puing. Keluarga tercerai-berai. Anak-anak yatim menangis mencari orang tua mereka. Poso menjadi simbol betapa rapuhnya bangsa ini ketika perbedaan berubah jadi kebencian. Pemerintah akhirnya turun tangan. Pada 20 Desember 2001, melalui perjanjian Malino, tokoh Muslim dan Kristen duduk bersama.
Mereka sepakat mengakhiri kekerasan, menyerahkan senjata, dan membangun kembali Poso. Perjanjian ini tidak langsung menghentikan kekerasan, tapi jadi titik awal perdamaian. Di sebuah ruangan sederhana di Malino, para tokoh yang dulu saling berhadapan akhirnya berjabat tangan. Air mata mengalir, bukan karena perang tapi karena harapan. Harapan bahwa Poso bisa damai kembali. Meski sudah damai, trauma itu masih membekas. Generasi muda Poso masih mewarisi cerita perang dari orang tua mereka. Bekas kampung terbakar masih jadi saksi bisu. Hingga kini, masih ada kelompok radikal yang mencoba menyalakan kembali bara konflik seperti MIT Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso. Poso hari ini memang lebih tenang, tapi di hati sebagian warganya, luka itu belum benar-benar sembuh. Perbedaan agama yang seharusnya jadi rahmat pernah berubah jadi senjata. Dan sejarah Poso mengingatkan kita betapa mudahnya api kecil bisa membakar seluruh negeri. Dari Jakarta ke Poso. Dari kerusuhan Mei 1998 hingga konflik berdarah 2000. Kita belajar satu hal penting, bahwa bangsa ini bisa runtuh. Bukan karena serangan dari luar, tapi karena kita sendiri saling membenci. Kerusuhan Poso adalah peringatan. Peringatan bahwa tanpa toleransi, tanpa keadilan, dan tanpa keberanian untuk berdamai, sejarah kelam akan selalu berulang. Ketika Poso masih basah oleh darah dan air mata, bara konflik itu tak berhenti di Sulawesi. Ia menjalar jauh ke Pulau Besar Kalimantan. Sebuah kota kecil bernama Sampit, Kalimantan Tengah, menjadi saksi salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah Indonesia modern. Sebuah tragedi yang merenggut ribuan nyawa dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan hingga kini. Konflik Sampit tidak terjadi begitu saja. Sejak lama, ada ketegangan antara penduduk asli Dayak dengan pendatang Madura. Pada era Orde Baru, banyak orang Madura yang mengikuti program transmigrasi ke Kalimantan. Mereka membuka lahan, berdagang, hingga berbisnis. Namun, sebagian masyarakat Dayak merasa terpinggirkan karena tanah mereka perlahan dikuasai oleh pendatang. Dan perbedaan budaya memperburuk keadaan. Madura dikenal keras dan blak-blakan, sedangkan Dayak menjunjung adat dan kehormatan. Selama puluhan tahun, Dayak dan Madura hidup berdampingan, tapi tidak selalu damai. Ada rasa iri, ada rasa curiga, ada luka yang perlahan membusuk. Dan setelah reformasi 1998 membuka kotak Pandora kebencian, luka itu akhirnya pecah menjadi perang terbuka. Pada Februari 2001, terjadi perkelahian antara pemuda Madura dan Dayak di Sampit. Satu insiden kecil itu memicu balas dendam. Warga Madura menyerang, lalu warga Dayak membalas dengan lebih besar. Dalam sekejap, kota berubah jadi medan perang. Sebuah perkelahian kecil di jalanan Sampit berujung pada pembalasan berdarah. Dari satu nyawa melayang menjadi puluhan, lalu ratusan. Sampit mulai terbakar. Warga Dayak turun massal, lengkap dengan senjata tradisional Mandau, tombak sumpit beracun. Dari desa ke desa, massa Dayak menyerang kampung-kampung Madura. Rumah dibakar, orang-orang dibantai, bahkan banyak korban yang dipisahkan kepalanya dari tubuh. Jalanan penuh korban bergelimpangan, sungai menjadi tempat pembuangan mereka. Warga Madura melawan, tapi kalah jumlah dan terdesak. Bayangkan saja sebuah kota berubah jadi lautan api. Di jalanan, tubuh-tubuh bergelimpangan dengan kepala terpisah. Mandau Dayak berkilat di bawah matahari, menebas siapapun yang dianggap musuh. Sungai Kahayan hanyutkan tubuh-tubuh tanpa nama. Tragedi Sampit 2001 menjadi neraka di bumi. Korban jiwa diperkirakan mencapai ratusan hingga ribuan orang. Ribuan rumah hangus terbakar. Puluhan ribu orang Madura melarikan diri ke posko pengungsian. Akhirnya pemerintah mengevakuasi orang Madura dengan kapal laut menuju Jawa. Pemandangan memilukan terjadi di pelabuhan. Ribuan pengungsi berdesakan naik kapal sambil membawa luka dan trauma. Di pelabuhan Sampit, ribuan orang menangis. Anak-anak meraung mencari orang tua mereka. Orang tua duduk lemas menatap kampung yang terbakar. Dengan kapal-kapal penuh sesak, orang Madura diusir dari tanah yang selama puluhan tahun mereka sebut rumah. Tragedi Sampit bukan sekadar perang, tapi pembersihan etnis yang meninggalkan luka mendalam. Konflik ini membuat hubungan Dayak dan Madura rusak berat. Sampit menjadi simbol betapa rapuhnya kerukunan di Indonesia. Hingga kini, banyak warga Madura tidak berani kembali ke Kalimantan Tengah. Konflik ini juga menjadi pelajaran pahit bahwa ketidakadilan sosial, perebutan tanah, dan perbedaan budaya bisa meledak sewaktu-waktu jika tidak dikelola dengan baik. Tragedi Sampit bukan hanya soal Dayak melawan Madura.
Ini adalah cerminan betapa mudahnya bangsa ini hancur ketika perbedaan berubah jadi kebencian. Ratusan ribu orang terusir, ribuan jiwa melayang dan trauma itu masih terasa hingga kini. Dari Poso ke Sampit, kita belajar satu hal penting. Bahwa bangsa ini bisa terbakar bukan karena musuh dari luar tapi karena kita sendiri saling memangsa. Tragedi Sampit adalah luka yang mengingatkan kita bahwa tanpa persaudaraan dan keadilan, Indonesia bisa runtuh kapan saja. Dan seperti Poso, Sampit akan selalu menjadi peringatan. Peringatan agar sejarah kelam itu tak pernah terulang. Demikian ulasan yang Satelit Misteri sampaikan. Semoga dari cerita ini, kita dapat mengambil pembelajaran dan tidak terulang lagi di masa depan. Kita harus bersatu dan damai saudaraku untuk Indonesia.